Balik lagi di cerita bocah. Kali ini seperti biasa tentunya gue gak sendirian. Dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Cynthia. Hai Dokter, Hello. apa kabar? Pastinya Baik. luar biasa, baik. Dan dok, kali ini kita akan ngomongin suatu hal yang sangat spesial, yaitu tentang program hamil bayi tabung. Kayaknya itu semua orang tuh pasti pada mengerti apa yang namanya bayi tabung. Tapi satu dok, yang banyak orang gak tahu tentang bayi tabung. Tahu gak apa? Tahu gak apa? Bayi tabung itu kalau bahasa Inggrisnya namanya IVF kan dok. Singkatan IVF apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu kan dok. Nah, banyak orang nggak tahu dok tentang IVF itu apa. Dan kali ini gue bukan hanya ngebahas tentang singkatan IVF itu apa, tapi kita akan lebih bahas tentang program bayi tabung. Dok, sebenarnya kapan sih dok seseorang itu harus memilih program hamil dengan bayi tabung? Ya, bayi tabung dulu ya berarti ya Mm-mm. bahasnya. Bukan bayi di dalam tabung ya Oh iya, sebenarnya. ini juga dok, karena waktu dulu tuh gue kepikirannya bayi tabung itu sel sperma, sel telur Nah, dikeluarin, nah, dipertemukan di luar di dalam nah, sebuah tabung gitu, nah. tiba-tiba jadi tuh bayi gitu. Bener gak sih dok atau gimana sih? Iya, jadi bener sampai tahapan si sel telur dikeluarin, Heeh. sel sperma dikeluarin, dipersatukan di luar, itu betul. Hmm. Dipersatukan, jadi diinjeksikan ya, jadi dengan metode ICSI namanya, Hmm. intracytoplasmic sperm Hmm. injection, atau dengan IVF konvensional, di mana si sperma kita taruh di dalam petri dish gitu, si ada telurnya, sperma berjuta-juta, suruh cari dia tuh jalannya sendiri, tinggal dideketin di depan mata gitu istilahnya. Nah, setelah itu akan terjadi pembelahan toh. Kalau kita belajar biologi kan 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula, brasula. Setelah itu harus dibalikan. Gitu, harus dibalikan ke ibunya. Jadi Oh bukan gitu berarti ya. sampai gede berapa 5 bulan baru dibalikin Bukan ataupun bukan di dalam tabung terus iya habis terus itu jadi bayi dimasukin gitu. udah jadi bayi gitu, Enggak. misalkan wewe dari tabung nggak ngerti gitu kan. Enggak sama sekali. Jadi dia maksimal 5-6 hari habis itu dibalikan. Wow, super luar biasa sekali ya pengalaman dengan program bayi tabung. Nah tadi dok, balik ke pertanyaan gue tadi dok, kapan sebaiknya pasangan suami istri itu atau dalam kondisi apa Yes. mereka harus memilih jalan bayi tabung? Ya. Pastinya lihat dulu indikasinya secara mutlak atau tidak mutlak. Kalau mutlak artinya harus ya. Mau berapapun usianya, berapa tahun usia pernikahannya ataupun suami istrinya. Nah, yang pasti yang mutlak kita lihat dari istri dulu deh, paling gampang. Istri itu berarti kita butuh saluran ya, gitu. Saluran artinya salurannya buntu satu. Atau yang ekstrim sebenarnya ada kasus di mana rahimnya justru nggak ada, tapi ada si ovarium. Tapi kalau kayak gitu nggak mungkin di Indonesia ya, karena nggak boleh surrogate. Nah, atau dengan endometriosis yang derajat parah. Derajat parah tuh derajat 34 di mana dia tuh lengket kemana-mana, mungkin dibuat distorsi ataupun kelainan pada tubanya. Gitu. Yang satu lagi pada sperma justru ya. Ada beberapa kondisi yang paling mutlak adalah di mana dia bisa ejakulasi tapi ternyata pelurunya kosong. Jadi nggak ada sperma, bibit spermanya itu nggak ada sama sekali. Gitu, itu mutlak. Kalau yang tidak mutlak, baik lagi, apakah si perempuannya punya PCOS gitu ya, 1, 2 tuh ada kelainan lain gitu yang tidak memungkinkan, udah dicoba berkali-kali ataupun bahkan inseminasi 4 kali gagal terus. Nah, abis gitu ya sudah kita maju bayi tabung ataupun unexplained, istri normal, suami normal, tapi kok nggak jadi-jadi. Berarti ada something wrong dan itu harus diselesaikan dulu permasalahan itu baru menuju ke bayi tabung. Kalau udah namanya bayi tabung, orang pasti tahu bayi tabung itu ya biasanya mahal. Tapi buat Indonesia mahal nggak? Ini pertanyaan, buat Indonesia mahal nggak untuk program bayi tabung? Nah, ini buat ayah bunda lagi mendengarkan acara kita, buat penasaran nih tentang program hamil bayi tabung, silahkan langsung telepon di 021 50 200 800 atau follow dan DM di Instagramnya @bocahindonesia_. Balik lagi dok, kalau sudah ngomongin masalah harga, ngomongin masalah perjuangan, yakin berhasil apa enggak nih dengan bayi tabung? Ini kan udah bisa dikatakan jalan paling akhir nih. Ya, bagi beberapa pasien pasti jalan akhir, tapi ada beberapa yang justru the only way, gitu ya. Pastinya kita nggak bisa mendahului yang di atas ya, gitu. Mau sebagus apapun ataupun mau gimana gitu, ya tetap di atas yang punya kehidupan.
Jadi tidak ada satu program pun di dunia, mau dimanapun negaranya, yang menjanjikan 100% pasti berhasil. Wow. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Jadi tergantung dari usia ibunya justru yang memegang peranan terpenting. Dimana semakin muda usia perempuan, maka angka keberhasilan itu akan semakin tinggi. Gitu. Ini termasuk tadi sempat kita bahas juga di episode sebelumnya ya dok ya, bahwa usia biologis juga mempengaruhi keberhasilan Betul. dari si program hamilnya. Betul. Bukan hanya program hamil bayi tabung ya dok ya, Iya. tapi program hamil apapun juga mempengaruhi dari karena ada faktor usia di dalamnya. Termasuk juga rentetan-rentetan di masa lalunya dok ya. Mungkin apakah ada histori PCOS dan lain sebagainya. Baik juga ke dari sisi suaminya. Nah, betul. kalau di episode sebelumnya nih mungkin buat ayah bunda sedang mendengarkan atau menyaksikan, saya sempat menginterview dengan dokter andrologi kita untuk permasalahan dari pria itu salah satunya ada dari histori gondongan. Itu juga ada salah satu pengaruh juga dok dari sisi prianya dan ini. Dan COVID ya saat ini. Dan COVID. Nah itu dia. Kalau dari sisi perempuan dok, ada histori tertentu nggak dok? Kalau tadi dari pria ada pengaruh gondongan di masa kecilnya. Kalau dari si wanita ada nggak dok? Yang pengaruh infertilitasnya? Iya, sisi perempuan yang paling prominent tuh sebenarnya kista endometriosis, gitu, kista coklat. Keluhan utama pasien tersebut biasanya nyeri haid ya, gitu. Kalau kista endometriosis kenapa menjadi momok yang hampir mirip dengan gondongan? Karena dia itu mengganggu satu pasti kualitas sel telurnya, karena kan dia tinggalnya di ovarium, di rumahnya. Kalau dia ada si kista itu, lama-lama dia desek kan. Jadi perkembangan folikel ataupun si sel telur yang lain nggak optimal. Satu. Yang kedua, karena dia mengandung cairan coklat, dia seakan-akan bisa menjadi racun kan. Jadi dia tuh kualitas sel telurnya, kalau yang pasien-pasien yang sudah pernah bayi tabung, ya kalau pasti ketahuan dia adalah endometriosis tanpa saya harus kasih tahu dokter embriolognya. Dia punya sel telur tuh lebih hitam-hitam tengah-tengahnya tuh, hitam itu lebih gitu. Tapi bukan berarti udah pasti kualitasnya jelek, enggak, belum tentu. Udah pasti kalau kayak gini nggak bisa hamil, nggak juga gitu. Ada kok yang bisa hamil alami gitu, tapi ya perlu diingat kualitasnya pasti akan rendah. Nah yang ketiga, karena seperti itu kuantitasnya justru diserang juga, jadi AMH-nya pasti akan jeblok. Apalagi kalau sudah pernah operasi. Jadi jangan semudah itu untuk mengiyakan kalau untuk operasi, karena saat ini slogannya dari endometriosis ya, we have to treat the patient not the lesion, gitu, not the lesion. Jadi kalau pasiennya keluhan nyeri, ya kita obatin nyerinya, bukan kistanya, mau segede apapun kistanya gitu. Nah ini penting banget ya, karena kebanyakan kasus mengenai endometriosis, mengenai nyeri haid itu sudah menjadi suatu hal yang umum terjadi. Betul. Di masa sekarang yang terjadi pada perempuan tentunya, dan itu akan menjadi permasalahan infertilitas untuk ketika mereka sudah berumah tangga dan menikah. Ini akan menyebabkan gangguan, dan ini sudah perlu, kalau misalkan nih tubuh kita sudah memberikan tanda-tanda seperti itu, periksa segera, jangan ditunda. Ingat, kita berpacu pada dengan waktu. Nah, kalau kita ngomongnya sudah berpacu pada waktu, proses bayi tabungnya itu berapa lama sih dok? Iya, proses bayi tabung sejak dimulai stimulasi atau penyuntikan hormon itu kurang lebih 8 sampai dengan 12 hari, tapi bisa sampai 15 hari pada beberapa kasus. Nah, setelah itu akan diberikan penyuntikan terakhir, yaitu pematang sel telur. Nah, OPU atau oocyte pick up akan dilaksanakan sekitar 24 jam sampai dengan 40 jam setelahnya. Nah, setelah itu kita akan pick up, jadi 2 minggu selesai. 2 minggu selesai dalam keadaan sudah siap. Ya kan? Ini di luar misalkan ada preparasi permasalahan sebelumnya, preparasi ini itu pasti akan membutuhkan waktu lagi ya dok ya. Nah, yang paling banyak sering orang tanya dok, sudah mengeluarkan biaya cukup besar, tenaga, waktu untuk bolak-balik juga segala macam dok. Faktor yang menyebabkan akhirnya program bayi tabung itu gagal. Apa aja itu dok? Saya selalu mengedukasi pasien-pasien saya, selalu ada 3 komponen terbesar dalam bayi tabung. Yang pertama adalah embrionya itu sendiri, di mana embrio itu 70% dari sana. Ya, embrionya apakah dia embrionya tuh cacat atau ada kelainan pada embrio. Nah, yang kedua adalah masalah di dinding rahim dinding rahim apakah ada polipnya, ada infeksinya, karena
biar gimana pun tuh rumah ya, rumah bayinya. Mhm. Jadi rumah bayi tidak akan suka kalau rumahnya kotor, sama kayak kita lah ya. Iya Kita dong. rumahnya kotor pasti kita nggak suka dong, pasti kita pasti bersihin Mhm, dulu. mhm, Nah mhm. itu sama aja. Yang ketiga tuh teknik pada saat dilakukan embryo transfer. Nah yang nomor satu yang perlu di highlight, jadi kebanyakan orang tuh sangat senang, pastilah ya, siapa yang nggak senang mendapatkan ibu telurnya sekian banyak, Mhm, misalkan mhm, 20 gitu, mhm. dari 20 tiba-tiba yang jadi blastosis cuma 3. Nah Oh. itu sangat bisa terjadi. Tapi yang 3 itu apakah dia kualitasnya baik atau tidak? Kalau ingin mengetahui apakah dia normal atau tidak, tentunya pre-implantation genetic screening atau PGS meyakinkan bahwa si embrio tersebut secara kromosom normal, sehingga 70% sudah pasti di tangan keberhasilannya loh ya. Tapi kalau misalkan hanya berdasarkan yang kita lihat, itu tidak sama dengan sudah pasti bagus. Morfologik secara kasat mata belum tentu kromosomnya normal. Sebaliknya, yang kualitasnya poor ataupun yang paling rendah belum tentu dia akan tidak menghasilkan kehamilan maksudnya. Gitu. Jadi salah satu morfologi memang menjadi hal yang penting kalau misalkan kita tidak melakukan pre-implantation genetic screening dengan PGS tadi. Tapi kalau misalkan ada suatu hal yang mewajibkan untuk melakukan PGS, ya harus dilakukan. Nah, gitu. Jadi lihat dari 3 faktor itu dulu yang mana nih. Jadi dilihat dari kondisinya dan juga seperti kata Dokter Cynthia ya, ibarat kita tinggal di dalam rumah aja maunya rumahnya yang bersih. Nah, apakah ketika kita melakukan program bayi tabung itu rumahnya sudah benar-benar siap untuk ditinggalin lah istilahnya ya, untuk ditaruh untuk si bayinya atau tidak gitu ya, untuk supaya program bayi tabungnya itu berhasil. Thank you Dokter Cynthia for today. Semoga pada kesempatan hari ini terima kasih dan pada mengetahui ya maksudnya. Jadi masih ada faktor yang harus dicari. Yes, betul. So, thank you sekali lagi Dokter Cynthia. Saya Rian Delian. Salam sayang untuk keluarga tercinta. Salam berjuang bersama.